Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi tarkil manahi wa fi'lil ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina bis-shawabi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari bersama kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberi Allah nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufik, sehingga dengan nikmat itu kembali kita mampu meninggalkan sejenak aktivitas dunia kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah beri kepada kita semua sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mimbar ini Al-Fakir mengajak kepada kita semua dan kepada diri saya sendiri agar senantiasa kita mampu mempertebal tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah kunci sukses di dunia, meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Dan juga takwa bisa mendapatkan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka dalam menghadapi permasalahan kehidupan dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan keunggulan atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Kendati demikian hadirin, manusia memiliki keterbatasan yang tertentu kadang membuat manusia lemah atau lalai terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dibutuhkan muhasabah atau introspeksi diri atas segala tindakan yang dilakukan di dunia ini. Lebih khusus, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan akan menjelang tahun 2025. Muhasabah ini perlu dilakukan dengan istiqomah dan penting sebagai pengingat bahwa segala perbuatan tidak akan luput dari catatan malaikat. Apakah konsisten dalam perilaku terpuji atau justru sebaliknya? Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya agar senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan konsisten menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah diri ini adalah perintah agama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa tazayyanu lil ardi akbar, wa innama yafiqul hisab yaumil qiyamah ala man hasaba nafsihi fid dunya." Hisablah diri, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyikapan yang besar, yakni hisab.
Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Umar menyerukan kepada kita agar kita tetap mengevaluasi diri, agar kita kerap mengevaluasi diri. Ini penting hadirin yang dimuliakan Allah. Di samping sebagai pemicu agar tindakan kita selalu sesuai dengan rel kehidupan yang ditetapkan oleh agama, juga memastikan perilaku-perilaku tercela yang kadang kita kerjakan tidak terulang kembali di kemudian hari. Dengan demikian, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berat dan ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Shaddad bin Qais radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanni 'ala Allah." Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang bisa, yang mampu mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hadis ini secara tersirat mengungkapkan bahwa akalah yang seharusnya menundukkan nafsu, bukan nafsu yang menundukkan akal. Nafsu merupakan sebuah potensi yang sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan wajar dan alami manusia, semisal makan, minum, menikah, tidur, dan sebagainya. Tatkala nafsu menunggangi akal sehat, maka yang terjadi adalah tamak dan kesewenang-wenangan. Saat itulah masa bagi dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Dari penjelasan ini ada manfaat penting yang bisa dicatat dari introspeksi diri, yakni islah atau memperbaiki diri, semangat membenahi diri. Introspeksi membuka mata kita tentang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan untuk kemudian diperbaiki di depan kemudian hari. Introspeksi juga mengandaikan adanya perencanaan sebelum melakukan sesuatu agar kesalahan yang serupa tidak berulang di masa yang akan datang. Hadirin, sebagai hamba, sebagai manusia diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhirat lebih utama dibanding dengan dunia ini. Dengan introspeksi diri, mereka sesungguhnya sedang mengejawantahkan ajaran bahwa kelak semua yang diperbuat anggota badan manusia akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kelak. Sebagaimana tertuang dalam surah Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir tahun 2024 ini kita semua mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah diri, merenungi diri atas apa yang sudah kita lakukan. Apakah selama ini ketakwaan kita yang terus kita istiqomah, kita usahakan untuk tetap agar ridho Allah dalam kehidupan kita menaungi dalam setiap jalan kehidupan kita, atau ada hal-hal yang subhat yang kita pertahankan demi kita bisa bertahan dalam kehidupan dunia ini. Sesungguhnya subhat ini yang senantiasa kita pertahankan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan introspeksi kita mampu melepaskan hal-hal subhat yang menghukum nafsu kita untuk menghadapi kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kekuatan kita untuk meninggalkan perkara-perkara subhat dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.